Iman adalah sesuatu yang sangat unik dalam diri manusia. Kadang kita merasa begitu dekat dengan Allah. Hati tenang, ibadah ringan, bahkan terasa nikmat. Namun di waktu lain, kita merasa jauh, malas ibadah, hati kosong, bahkan sulit fokus dalam sholat. Pertanyaannya, apakah ini normal? Atau justru tanda ada yang salah dalam diri kita? Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam kenapa iman bisa naik dan turun, apa penyebabnya, serta bagaimana cara menjaganya tetap stabil menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, iman bukanlah sesuatu yang statis. Para ulama menjelaskan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Ayat ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Dan jika bisa bertambah, maka secara logis, iman juga bisa berkurang. Bahkan para sahabat pun merasakan hal yang sama. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa para sahabat mengadu kepada Nabi SAW tentang perubahan iman yang mereka rasakan. Ini menunjukkan bahwa naik turunnya iman adalah bagian dari fitrah manusia. Lalu, apa yang membuat iman meningkat? Pertama, mengingat Allah, zikir. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir bukan sekedar ucapan, tapi proses menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu dekat. Kedua, lingkungan yang baik. Manusia adalah makhluk sosial. Lingkungan yang positif akan memperkuat iman, sedangkan lingkungan negatif akan melemahkannya. Ketiga, ilmu. Semakin seseorang memahami agama, semakin kuat pula keyakinannya. Karena iman tanpa ilmu akan mudah goyah. Sebaliknya, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan iman menurun. Pertama, dosa dan maksiat. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Jika dosa terus dilakukan tanpa taubat, hati akan semakin gelap. Dan ketika hati gelap, iman pun melemah. Kedua, cinta dunia yang berlebihan. Ketika hati terlalu terikat pada dunia, harta, jabatan, atau pengakuan, maka orientasi hidup bergeser dari akhirat menjadi dunia. Ketiga, lalai. Tidak mengingat Allah, jarang beribadah, dan hidup tanpa refleksi spiritual akan membuat iman perlahan menurun. Jika kita lihat dari sudut pandang psikologi, iman juga berkaitan dengan kondisi mental dan kebiasaan. Apa yang sering kita pikirkan, lihat, dan lakukan akan membentuk pola dalam otak kita. Jika seseorang terbiasa dengan hal-hal negatif, distraksi berlebihan, dan kesenangan instan, maka fokus dan kedalaman spiritualnya akan menurun. Sebaliknya, jika seseorang melatih dirinya dengan ibadah, refleksi, dan kesadaran, maka secara perlahan kondisi mentalnya akan lebih stabil. Dalam hal ini, Islam sudah jauh lebih dulu mengajarkan konsep pengulangan kebaikan sebagai bentuk pembentukan karakter dan iman. Lalu bagaimana cara menjaga iman agar tidak terus turun? Pertama, konsistensi dalam ibadah kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, evaluasi diri, muhasabah. Luangkan waktu untuk merenung apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ketiga, memperbanyak doa, karena hati manusia berada dalam genggaman Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Hadis riwayat Tirmizi. Naik turunnya iman bukan tanda kegagalan, tapi tanda bahwa kita manusia. Yang terpenting bukan apakah iman kita pernah turun, tapi apakah kita mau bangkit kembali. Karena pada akhirnya, perjalanan iman adalah perjalanan seumur hidup. Dan setiap usaha untuk kembali selalu bernilai di sisi Allah.